Oke, ketemu lagi dengan saya, host magang, kalau kata Mas Rian, di Posma. Spesial di Posma kali ini, kita kedatangan lagi seorang mahasiswi dari Prodi Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, angkatan 2020. Bella namanya, tapi nanti untuk lebih kenal lagi, nanti silahkan Neng Bella memperkenalkan diri. Selamat datang Bella Fitria. Oke, Bella Fitria tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal kalau Bella ini mahasiswi Prodi Farmasi Psikologi angkatan 2020. Angkatan COVID. Iya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Boleh dikenalkan terlebih dahulu? Boleh, jadi saya boleh sapa teman-teman? Boleh. Oke, panggilannya apa? Sahabat? Sahabat, sementara sih sahabat bisa, bestie bisa. Sahabat bisa, bestie bisa. Oke, Sobat UBP, semuanya perkenalkan nama saya Bella Fitria. Saya betul tadi seperti yang dikenalkan oleh Pak Yudi, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, angkatan COVID 2020. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan di bidang properti, namanya di Sensor. Sensor aja. Karena gak di endorse ya Pak sama mereka. Di endorse sama mereka. Itu terus sambil kerja juga, kebetulan sekarang lagi jadi duta baca di Kabupaten Karawang sambil kuliah juga gitu. Oke. Dan saat ini juga lagi aktif di beberapa organisasi seperti BEM di kampus sama organisasi eksternal di luar kampus. Oh, ada juga organisasi eksternal. Iya, betul Bapak. Baik, makasih perkenalannya. Nah, tadi sudah Neng Bella, manggilnya Neng Bella aja lah karena masih muda. Jadi si Bella ini mahasiswi dari Prodi Psikologi angkatan 2020. Dia juga kerja, selain kerja juga ikut organisasi. Gini, Bel, ada beberapa yang memang pengen saya tanya karena saya dapat info dari Bu Dekan Psikologi langsung yang memberikan info. Coba ajak si Bella ngobrol di podcast. Kayaknya ada sesuatu yang bisa diinfokan lah untuk teman-teman semua, lebih fokus ke Prodi Psikologi dengan kegiatan-kegiatan dia katanya. Pertama, boleh cerita nggak dulu alasan pertama ngambil Prodi Psikologi itu gimana sih ceritanya? Alasan pertama ngambil Prodi, ini sebenarnya cukup lucu sih Pak. Sebenarnya gini, alasan pertamanya adalah awalnya itu Bella mau masuknya ke hukum sebetulnya. Karena kan pada saat itu anak hukum tuh lagi hype banget tuh Pak waktu itu ya. Lagi ini anak hukum kayak keren-keren nih gitu kan. Dan pada saat itu pun ngerasa kayak pengen jadi bagian dari anak hukum gitu kan, biar famous gitu kan. Nah kebetulan ada saudara juga yang daftar kuliah di UBP. Dia sebelumnya sudah pernah kuliah Pak di tetangga. Oh, di tetangga. Jurusannya hukum. Terus saya ngobrol-ngobrol lah, saya tanya saya mau masuk nih ke hukum. Terus kata dia ngapain katanya gitu kan. Udah ke psikologi aja katanya, karena kan memang belum pernah ada ya di Karawang, apalagi di kampus gitu ya yang ada jurusan psikologinya. Ada dari situ iseng, berangkat dari iseng Pak. Berangkatnya dari iseng. Oh ya udah deh iseng masuk ke psikologi. Nggak punya minat yang benar-benar minat banget gitu ya masuk psikologi, jadi iseng daftar ikut tes akhirnya masuk gitu. Ternyata udah hampir mau 4 semester ini malah jatuh cinta sama psikologi. Jadi awalnya yang iseng-iseng terus jadi nyaman ya? Iya. Jadi jangan iseng-iseng teman-teman, takut nyaman gitu ya Pak. Jangan iseng, karena kebiasaan dari yang iseng lama-lama jadi nyaman. Oke. Berangkat dari sebuah keisengan si Bella, kemudian berarti sekarang udah masuk semester 4 ya? Iya, sekarang udah masuk semester 4, angkatan 2020 ya, kalau kata orang-orang angkatan COVID, bahkan sampai sekarang semester 4 masih tapi udah blended lah ya, udah ada tatap mukanya. Nah,
kegiatan selama menjadi mahasiswa? Kegiatan selama menjadi mahasiswa. Aktivitasnya lah, selain perkuliahan. Oke, sebetulnya dari tahun 2018 Bella sendiri udah berkecimpung di dunia literasi, Pak. Pada saat itu SMA kelas 2 sudah punya TBM, Taman Baca Masyarakat sendiri di daerah Cikampek. Gitu. Itu bareng sama teman-teman dari Universitas di Bandung yang memang pada saat itu mereka kegiatannya juga belum terlalu padat. Kita buatlah TBM gitu untuk sekitaran sana. Kegiatannya yang melapak buku setiap sore, mendongeng dan yang lain-lain yang berkaitan dengan literasi. Setelah itu naiklah ke forum Taman Baca Kabupaten Karawang karena ternyata ada paguyuban yang lebih besarnya dari TBM-TBM di kecamatan itu. Dari forum tersebut Bella aktif sampai jadi kepengurusan juga, terus abis itu bikin kegiatan-kegiatan, sempat jadi narasumber juga di beberapa event. Ternyata minat teman-teman itu sebetulnya dari membaca dan berliterasi ini bukan minatnya yang tidak ada gitu loh Pak, tapi fasilitasnya yang memang belum memadai gitu, seperti buku-buku dan yang lain-lain gitu. Selain dari itu juga dari FTBM direkomendasikan untuk ikut Duta Baca di Kabupaten Karawang gitu Pak. Jadi Kabupaten Karawang ini baru punya paguyuban lagi, namanya Paguyuban Duta Baca. Ini dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Karawang, mereka bikinlah paguyuban ini. Nanti dari paguyuban tersebut disortir lebih dahulu yang memang bisa diajak untuk ke Duta Baca Jawa Barat, seperti itu. Nanti dari Jawa Barat bisa masuknya ke nasional. Seperti yang saat ini kan ada Duta Baca Nasionalnya Gol Agong, seperti itu. Tapi untuk saat ini memang di kabupaten sendiri baru ada paguyuban Duta Bacanya tuh baru banget tahun 2021. Oh, masih baru banget. Masih baru banget. Berarti selain aktivitasnya kuliah tadi, terus dia di Duta Baca, terus kerja juga, terus ada organisasi eksternal juga, internal juga. Bingung nggak sih bagi waktunya? Nah, ini kan kalau kerja itu kan begini, kerja kan apalagi di ini ya, ada target yang harus dikejar nih, sebulan harus berapa, harus ini, harus itu, kemudian aktivitas tugas kuliah, praktikumnya, kegiatan Duta Bacanya, pusing nggak sih gitu? Kalau untuk awal-awal itu pusing banget Pak, itu pusingnya Masya Allah luar biasa, pusing banget. Cuman untuk memanajemen waktunya biasanya kalau Bella itu mana dulu nih yang diprioritaskan. Misalkan dari pekerjaan kebetulan kerjanya juga sip-sipan ya Pak, ada pagi ada siang gitu ya. Nanti di sela-sela pekerjaan itu masukkanlah kegiatan-kegiatan yang memang nggak terlalu berat gitu. Misalkan kayak kalau Duta Baca itu kan memang kegiatannya biasanya ngabisin seharian ya Pak, itu biasanya Bella libur dulu dari kerjaan gitu. Tapi kalau untuk tugas sendiri ya kan banyak dibantu sama teman-teman. Kan biasanya kalau sekarang tuh semester 4 lagi banyak banget tugas kelompok Pak gitu. Jadi bisa dibagi-bagi lah gitu, ya. Kalau untuk jadi tugas nggak terlalu berat-berat banget gitu. Terus kan ada support system yang lain. Ada support system yang lain juga. Ada support system yang lain yang bisa membantu gitu. Terus untuk kegiatan yang organisasi eksternalnya? Nah, kalau untuk kegiatan organisasi eksternalnya itu biasanya ada event-event tertentu aja sih Pak. Misalkan jadi narasumber, atau jadi moderator, MC gitu. Tapi biasanya Bella kalau misalkan udah terlalu padat jadwalnya, nolak gitu untuk acara tersebut. Bendera kuning kan ya? Iya. Bendera kuning. Kalau sahabat. Apa? Prestasi selain tapi yang paling ini yang membawa dampak manfaat bagi banyak orang yang Duta Baca tadi ya. Betul, iya Pak. Jadi ini berkorelasi sebetulnya. Korelasi sama psikologi. Sama psikologi. Jadi semenjak ikutan psikologi itu benar-benar ngerasa kayak kalau istilah medisnya tuh cuci darah. Jadi darahnya tuh dicuci Pak gitu. Jadi semua kegiatan ketika masuk psikologi itu 180 derajat berbeda ketika sebelum masuk di psikologi. Jadi benar-benar pengen banget bersosial. Jadi jiwa sosialnya tuh benar-benar tumbuh di psikologi. Akhirnya
kebetulan banget Bilalah Allah Subhanahu Wa Taala ngasih jalan Bella jadi duta baca di Kabupaten Karawang ini. Ngelihat teman-teman di pelosok-pelosok Karawang gitu kan yang memang tidak terekspos oleh media, bahkan mungkin bisa jadi orang Karawang sendiri tuh nggak tahu gitu ya Pak, ada daerah situ gitu kan. Karena kan sebenarnya ilmu psikologi ini tidak serta-merta tentang berkaitan dengan medis ya Pak, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kita sehari-hari, dan itu tidak sampai gitu Pak informasinya di pelosok-pelosok Karawang itu. Jadi berliterasi di Duta Baca pun tidak hanya soal membaca buku, tapi soal hal-hal yang lain. Nah itu berkaitan dengan psikologi. Jadi Bella bisa sharing-sharing informasi tentang kesehatan mental, terus juga dampak-dampaknya gitu ya. Kalau sekarang kan lagi ngetren banget toxic ya teman-teman, toxic gitu, informasi-informasi seperti itu yang memang untuk ke daerah sana tuh tidak sampai gitu loh Pak. Seneng banget gitu bisa berbagi informasi sama teman-teman di luar Karawang itu. Jadi semenjak masuk psikologi, ikutan Duta Baca juga, jadi tidak memberatkan itu Pak gitu. Jadi tidak memberatkan saya gitu, karena memang dua hal ini berkorelasi ya, ada korelasinya gitu. Ya. Jadi sekali mengerjakan Duta Baca, saya sekalian mengerjakan tugas psikologi gitu, belajar psikologi. Benar. Begitu juga sebaliknya gitu. Kalau bicara masalah literasi itu kalau tidak salah juga tahun berapa itu digaungkan sama Menteri Pendidikan, bahwasanya Indonesia itu kalau untuk masalah literasi masih sangat kurang. Betul. Ya nggak usah jauh-jauh, di Kabupaten Karawang juga. Tadi Bella kan udah nyinggung nih, masalah literasi itu bukan hanya masalah minat saja, tapi juga ternyata masalah fasilitasnya, kemudian masalah mindset orangnya, mungkin bisa jadi mindset orang, kemudian masalah wilayah juga. Nah, sejauh yang pernah Bella keliling nih di Kabupaten Karawang, masih ada nggak sih di wilayah Kabupaten Karawang itu wilayah yang memang benar-benar masih minim banget untuk masalah literasi? Jawabannya ada banget. Ada banget Bapak. Ya, Jawabannya ada banget. Jadi sebetulnya gini Pak, kalau kita bicara soal minat ya, bicara soal literasi, soal membaca gitu ya Pak. Memang permasalahannya tidak hanya dari minat saja, tapi memang dari fasilitas tadi itu betul. Ditambah kebiasaan Pak, budaya adat kita. Kita nih dari dulu banget tidak punya kebiasaan membaca gitu. Sedangkan membaca sendiri itu harus dibiasakan sejak dini. Nah, ini berkaitan dengan psikologi. Berkaitan. Perkembangan anak. Iya. Gimana nih ibu-ibu yang anaknya mau sering membaca atau ngomongnya pinter gitu ya, kalau anak kecil bahasanya seperti itu berkaitan juga gitu loh dengan kebiasaan tersebut gitu Pak. Karena kalau ketika seusia kita dicekokin untuk suruh membaca gitu ya Pak, ayo kamu harus baca buku, nggak akan mau, apalagi dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada gitu ya. Kalau udah remaja ya bucin lah gitu, yang lain-lain gitu kan ya Pak. Nah, itu harus dibiasakan memang sejak dini gitu. Nah, kalau untuk wilayah sendiri ada banget Pak di Kabupaten Karawang ini. Kalau orang-orang sedang berfokus ke Karawang Utara, ke daerah Pedes, terus Sungai Buntu, Cibuaya dan yang lain-lain. Kalau saya justru berfokus pada daerah, saya lupa namanya daerah apa, tapi di belakang kawasan KIIC itu ada Pak, di situ satu kampung, itu memang di situ benar-benar aksesnya susah banget kita untuk nyampe ke sana. Oh gitu. Masih ada ya? Masih ada Bapak. Di situ ada TBM Pelosok Bumi namanya. Itu di situ banyak teman-teman relawan literasi yang memang mengajar di sana. Sering banget ada event donasi dan yang lain-lain. Daerah Ciampeng bukan? Bukan Pak. Dari KIIC, pokoknya saya lupa nama daerahnya apa. Ada di KIIC. Biasanya dipakai untuk tempat-tempat KKN Pak. Cuman ya itu akses untuk sampai ke sana agak susah banget. Bapak juga speechless ya. KIIC itu udah jadi kota ya Pak. Karawang Barat. Kayak semacam kota mandiri kan. Tapi ternyata di belakang itu. Iya. Ternyata di belakang itu masih ada perkampungan yang memang akses untuk sampai ke sana itu luar biasa susah. Apalagi kalau musim hujan, beceknya segala macam. Karena di situ masih tanah merah Pak kondisinya. Oh gitu. Dan kanan kirinya masih semak-semak belukar yang tinggi-tinggi banget.
semak-semaknya itu. Dan di sana pun listrik masih belum ada Pak, belum nyampe. Padahal itu samping-sampingan banget sama kawasan gitu ya. Itu listrik belum ada di sana Pak. Dan tenaga pun kayaknya tenaga pengajar pun masih sedikit, belum terlalu banyak. Masih gitu. minim banget. Masih minim banget. Karena ya. mungkin salah satunya karena akses tadi ya. Betul, karena akses tadi juga. Dan masih apa ya, masih benar-benar, saya juga kaget Pak waktu pertama kali ke sana. Kok bisa gitu? Kok bisa ada? Kok bisa gitu? ada gitu? Kok bisa ada gitu? Kok bisa ada gitu ya Di sebuah kabupaten yang sebutannya kota industri terbesar, tetapi masih ada sebuah wilayah atau daerah atau desa yang akses internetnya nggak ada, akses transportasinya juga susah. Ya gimana untuk ngedukung masalah literasi kalau yang basicnya saja masih belum difasilitasi. Iya itu. Nah, kaitan lagi masalah literasi Bel, ya mumpung kan kamu kan duta baca nih. Kalau anak-anak zaman sekarang ya, ini ada hubungannya sama psikologi ya, perkembangan anak. Nah, kalau di fase-fase perkembangan anak balita sampai anak usia berapa 7-8 tahun, untuk membangunkan minat baca itu kan susah. Nah, kalau berbicara sekarang, apalagi tambah pandemi nih ya, digital nih, literasi digital nih. Tantangan mendidik anak tantangan ya, di era mendidik digital. anak. Ya, kebetulan saya juga anaknya 2 dan masih kecil semua. Tapi disensor nanti yang anaknya disensor. Enggak, begini. Kaitan dengan masalah literasi digital. Literasi kan ternyata bukan hanya sekedar baca kan ya. Tadi saya juga, ini tamunya duta baca. Saya kalau nggak ngerti literasi juga malu nanti. Ternyata literasi digital itu seperti bentuk video. Betul. Kemudian kayak posting yang Instagram yang ada kata-kata, quote-quote yang kayak gitu ya. Nah, salah nggak sih ketika ada orang tua nih, misalnya ada orang tua yang memberikan fasilitas handphone kepada anak, dia memang membaca ya, tetapi nggak terlalu. Dia sukanya nonton video video edukasi kayak gitu. Nah, itu termasuk pola untuk mendidik yang bagus nggak sih untuk masalah literasi sejak dini kepada anak? Sejak dini kepada anak sebetulnya selama pembelajaran itu memang masuk ya Pak kepada si anak tersebut. Misalkan kalau memang belajar itu teman-teman, jadi ada yang anaknya bisa nangkep secara visual, ada yang memang auditori gitu kan, ada yang memang kinestetik dan yang lain-lain, itu bisa disesuaikan dengan anak tersebut. Psikologi banget gitu. bahasanya. Iya, psikologi banget ya. Tapi gitu ya, kalau ditanya soal tantangan mendidik anak di era digital, karena kan itu berkaitan dengan gadget ya Pak setiap hari. Benar. Alangkah lebih baiknya memang orang tua itu memiliki jam tersendiri untuk anaknya. Gitu. Jadi jangan sampai anaknya suka nih membaca di handphone, e-book atau yang lain-lain gitu ya. Tapi jangan terlalu dibebaskan juga untuk ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu membaca di handphone gitu. Kalau menurut Bella pribadi sih lebih baik memang anak itu dikasih jamnya ya Pak, karena memang anak-anak kecil itu masih golden age, dia tuh sebenarnya pintar banget untuk mengamati gitu kan, karena mengamati itu sebetulnya lebih punya dampak yang besar gitu loh Pak, ketimbang kita cuman melihat atau mendengar seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya di jam nih Pak, misalkan orang tua kan kalau lagi masa pandemi gini juga biasanya kebanyakan waktunya di rumah ya Pak ya. Mungkin anak bisa diajak berkegiatan yang lain selain bermain handphone gitu. Boleh anak-anak untuk diberikan bermain handphone seperti membaca e-book dan yang lain-lain, tapi alangkah lebih baiknya diselingi dengan aktivitas-aktivitas yang nyata biar sensori motorik anaknya juga tetap jalan gitu loh Pak. Dan aktivitas itu teman-teman nggak mesti keluar rumah gitu loh, di rumah aja bisa. Misalkan kayak masak bareng gitu kan, potong wortel atau yang lain-lain, itu kan melatih sensori motorik anak ya gitu. Jadi selain literasinya dia main juga, perkembangannya pun juga main gitu. Cuman maaf Pak, bisa juga gitu ya, tidak hanya anak itu disuruh membaca, karena ketika kita dituntut atau disuruh itu biasanya anak-anak juga nggak mau loh Pak gitu. Jadi paling kita ajak
gitu, lebih ke ngajak. Nah, ayo kita baca dongeng nih misalkan. Sekarang kan banyak banget ya buku-buku yang memang gambarnya tuh menarik-menarik, berwarna gitu ya. Nah, itu bisa Pak diajak. Konsepnya lebih ke mengajak. Ayo baca ini apa ya gitu, atau misalkan didongengin gitu, didongengin. Jadi nanti dari situ anak punya minat untuk tahu lebih banyak tentang apa yang ayahnya baca misalkan, atau apa yang ibunya baca, karena biasanya mereka rasa penasarannya masih besar. Kan banyak ya Pak anak kecil yang kalau dilarang gak boleh kayak gitu, nak makin dikerjain tuh sama anak itu gitu kan ya. Gitu, memang rasa penasaran anak kecil itu masih tinggi banget. Kalau dari Bella pribadi sih seperti itu. Oke. Ini kaitan dengan pola didik tadi ya. Pola didik, pola asuh. Pola asuh literasi digital kepada anak. Nah, kalau di fase yang remaja nih, remaja, ya Bella juga dewasa, si Bella udah di fase dewasa sekarang. Nah, remaja ataupun dewasa sekarang, dewasa apa ya? Ya dewasa awal ya, remaja dan dewasa awal. Kaitan masalah literasi digital berkaitan dengan media sosial. Betul. Kan sekarang itu untuk menyampaikan sesuatu, generasi remaja dan dewasa awal sekarang ini kan lebih aware-nya ke media sosial. Sosmed. Baik itu Instagram, TikTok ya, atau kalau Facebook kayaknya udah nggak seberapa ya, lebih ke Instagram dan TikTok. Instagram sih yang banyak kayak semacam literasi digitalnya banyak banget. Nah, gimana sih supaya kita itu nggak salah informasi gitu? Kita benar-benar tahu info yang kita dapat tentang sebuah bacaan di postingan media sosial itu benar-benar ini informasinya bagus, ini enggak kan, karena dalam sebuah literasi kan kita nggak hanya sekedar baca, tapi kita juga harus mampu memahami kan apa yang kita baca di media sosial itu gitu. Nah, gimana sih caranya gitu? Cara untuk memfilternya, memfilter informasinya. Kalau untuk memfilter informasinya sendiri sih sebenarnya kembali lagi kepada orang tersebut ya Pak. Gitu. Jadi informasi yang ingin dia dapatkan itu informasi tentang apa. Tapi kalau untuk mendeteksi berita itu, misalkan informasi tersebut valid atau tidak, mungkin bisa ditelusuri lagi gitu loh postingan-postingan tersebut. Misalkan kalau misalkan postingan-postingan itu kan biasanya munculnya dari akun-akun Instagram ya. Nah, itu akunnya official atau tidak gitu. Akunnya memang resmi atau tidak gitu. Jadi jangan sampai dapat informasi dari akun-akun yang memang tidak official gitu, teman-teman, tidak asli gitu. Karena biasanya mereka akan mengcopy ulang, bahasanya mengcopy ulang materi, tapi tidak semuanya gitu loh Pak, di share oleh mereka gitu. Jadi setengah-setengah gitu ya, kalau kita dapat informasi setengah-setengah kan jadinya juga gak baik gitu ya Pak untuk kita sendiri gitu. Tapi kalau untuk kaitan remaja dan juga media sosial, pada saat ini itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan Pak. Benar banget. Karena saya sendiri pun begitu. Itu dua banget. hal yang tidak bisa dipisahkan teman-teman. Tapi kembali lagi kepada kita selaku pribadi yang memegang media sosial tersebut itu. Kita mau jadi apa di sosial media kita ini? Mau jadi orang yang betul-betul diri kita sendiri kah? Atau kita mau jadi orang lain di dalam sosial media kita gitu. Tapi catatannya jangan sampai kita merugikan orang lain gitu. Terserah, kembali kepada branding masing-masing. Brandingnya tuh mau seperti apa dan segala macamnya itu kan tergantung kepada diri kita sendiri. Yang jelas adalah ketika kita bersosial media, apalagi anak-anak remaja zaman sekarang, jangan sampai merugikan orang lain. Karena sekarang itu kalau bicara soal sosial media ya Pak, kan disebutnya netizen ya. Netizen itu pinter banget untuk bikin ketikan dan quotes, tapi tidak berliterasi terlebih dahulu tentang apa nih yang mau mereka komentarin gitu. Hal apa nih yang mau mereka komentarin. Jadi mereka cuma lihat postingan setengah-setengah, habis itu komentarnya jahat-jahat banget gitu kan ya. Bullying disebutnya juga ya, itu sebenarnya bisa jadi bullying juga tuh Pak di sosial media. Tiba-tiba komen menyakiti hati orang lain gitu kan. Itu yang jadi. Itu tuh jangan sampai sih sebetulnya. Tapi banyak banget. Banyak banget, nggak cuma 1 2, banyak banget. Nah itu bisa dilihat berarti kan literasi sampai saat ini masih kurang ya Pak, masih kurang perkembangannya gitu untuk remaja terkhusus Indonesia dan
Kabupaten Karawang gitu. Itu sih Pak kalau menurut Bella. Karena memang gini, banyak banget contohnya itu hanya sekedar baca judul tanpa membaca beritanya, keseluruhannya ya. Tapi sudah berani memberikan kesimpulan. Itulah Pak, karena minat berliterasinya kurang gitu. Jadi dia lihat judulnya aja, tiba-tiba langsung di kepalanya saya mau komen ini. Tapi dia baca dulu tuh ke bawahnya kayak gimana gitu kan itu Pak. Salah satu dampak dari ketika kita tidak mau berliterasi teman-teman, karena sebenarnya membaca itu nggak serta-merta kita harus membaca buku satu buku gitu Pak. Enggak, membaca itu bisa kalian aplikasikan gimana pun. Kalian baca tulisan, bisa ini untuk anak kecil juga ya Pak gitu, diajarkan setiap jalan sama keluarganya atau kemanapun itu berkegiatan di luar rumah. Ada tulisan, itu apa gitu. Itu tulisannya apa gitu. Nah, itu kan akan membangun kebiasaan sejak dini. Dia iseng-iseng membaca, berangkat dari iseng-iseng tadi, iseng-iseng membaca segala macam, itu kan jadi habit baru. Karena habit itu kebiasaan itu harus diulang-ulang biar jadi kebiasaan untuk kita gitu. Jadi nanti ketika remaja nggak seperti netizen yang tadi tuh, yang asal baca judul terus tiba-tiba komen gitu aja. Komennya menyakitkan. Kalau dulu orang ngomong lidahmu tajam seperti pedang, sekarang tanganmu jempolmu tajam seperti pedang. Masih banyak banget sebenarnya pengen diobrolin masalah literasi, terutama kaitan dengan pengaruh literasi itu nantinya kepada kualitas sumber daya manusia. Nah benar, karena begini, kalau melihat tadi yang Bella jelasin ya, masalah netizen terutama di kita ya, bukan saya mengecilkan netizen, nggak semuanya, tapi ternyata masih banyak sekali netizen yang memang belum memahami sepenuhnya apa sih yang dimaksud dengan media sosial, fungsinya untuk apa. Kalau dilihat dari sudut pandang yang positif, media sosial justru bisa jadi sebuah bahan kita untuk berliterasi kan gitu. Betul. Nah, kalau seperti ini terus, otomatis nanti sumber daya manusia kita ya bukan tidak mungkin apa yang sudah digemburkan sama pemerintah kaitan dengan masalah literasi terutama ya, entah literasi digital, visual dan yang lain-lain. Ini semangatnya akan memudar lagi gitu. Ya, walaupun kegiatan yang sudah dilakukan Bella tadi udah banyak banget, bikin taman baca, bikin tempat-tempat baca segala macam. Menurut Bella sendiri, tanggapan aja, gimana sih untuk kalau dari Bella sendiri aja lah, enaknya gitu. Kalau dari Bella sendiri, gimana sih Bella untuk membangun mental berliterasi itu gimana sih? Ini berkaitan dengan parenting, teman-teman. Berkaitan dengan parenting psikologi. Sebenarnya gini, untuk pengasuhan sendiri, karena ini berkaitan dengan literasi ya Pak ya. Kalau menurut Bella pribadi harus berangkat dari si ibu tersebut. Dari terkhusus ibu ya Pak, orang tua, suami pun ada korelasinya, cuman terkhususnya si ibu ini gitu. Harus ada dari ibunya terlebih dahulu. Ibunya harus mau menanamkan bahwa anak ini harus jadi anak hebat misalkan, atau harus jadi anak yang begini. Tapi dengan pengasuhan yang sesuai gitu. Jangan sampai menjadi orang tua yang terlalu memaksakan anak untuk bisa A, B, C, D sampai Z, tapi ternyata pola asuhnya nggak sesuai. Betul, seperti itu. Nah, untuk membangun mentalnya, yaitu tadi sedari kecil memang diajarkan untuk berliterasi. Tadi membaca, nggak usah baca buku berat-berat dulu, kita baca-baca aja, misalkan ada papan nama atau tulisan apa gitu, diajak aja anak untuk sering berkomunikasi seperti itu. Terus juga ilmu-ilmu yang dipunya oleh ibu tersebut harus wawasannya harus banyak juga, karena memang anak kecil itu tadi ya Pak pinter banget, jadi dia pasti selalu nanya, dan nanyanya tuh beruntun. Mama ini tuh apa? Mamanya harus bisa jawab gitu. Jangan sampai justru jawaban mamanya membohongi anak gitu loh, karena itu nanti dia akan simpen di dalam memori si anak tersebut lagi. Gitu, seperti itu. Terus kan anak psikologi Pak. Terus teman-teman, saran dari Bella adalah anak-anak kita nanti itu tidak hanya butuh ibu yang cantik, tapi juga butuh ibu yang cerdas. Jadi
ketika kita ingin anak kita cerdas, kita sendiri pun harus cerdas. Seperti itu Pak. Jadi jangan sampai menuntut anak untuk, maaf ya, lu harus pintar membaca, lu harus begini, harus begini. Pintar bahasa Inggris, pintar bahasa ini, pintar itu. Mamahnya atau orang tuanya begitu tidak. Jangan sampai mengumpat di balik justru karena mama gak bisa, kamu harus bisa gitu. Jangan mengumpat di balik kata seperti itu gitu loh Pak. Karena anak itu punya potensinya masing-masing. Bisa memang tadi literasinya kenceng, tapi komunikasinya tidak gitu. Mungkin yang tidak kurang lancarnya itu bisa diarahkan gitu ya untuk bisa berkolerasi dengan literasinya yang tadi atau yang lainnya seperti itu. Tapi itu tadi, kalau kita pengen punya anak yang cerdas, kita juga harus jadi ibu yang cerdas gitu, karena anak-anak kita nggak cuman ih mama aku cantik, nggak cuman gitu doang kan Pak nantinya gitu. Lebih kan bisa keriput nanti. Iya bisa keriput nanti. Tetap keriput nanti, tuanya tetap keriput kok. Tapi yang penting nggak malu sih kalau ditanya sama anaknya, mama ini kalau 4x4 jawabannya berapa ya? Oh, iya. Terus biasanya anak-anak SD ya? kan gitu ya. Mama nggak tahu nak, tanya papa kamu gitu, nanti kan kayak gitu Pak. Ternyata papanya nggak tahu juga. Nggak tahu juga, aduh. Itu kan jadi nanti mental anaknya pun jadinya nanti ngaruh ya gitu. Mama saya aja nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Ini saya harus nanyanya sama siapa gitu kan, atau usia berapa gitu belum bisa baca tulis misalkan segala macam, karena memang ini berkaitan juga sama psikologi, ada yang slow learner disebutnya, karena dia tidak diajak komunikasi gitu loh Pak sama orang tuanya. Orang tuanya kerja, mama papanya kerja nih misalkan, anaknya diem sendiri di rumah sama pengasuhnya yang notabene pengasuhnya tidak sering ngajak ngobrol si anak. Dia bisa nih usia sekian tahun belum bicara. Misalkan itu bisa terjadi bisa juga banget. Pak gitu, karena dia tidak sering diajak bicara, tidak sering diajak ngobrol gitu. Itu pentingnya dampaknya kalau kita tidak berliterasi ya. Jadi ketika kita ingin punya anak yang luar biasa hebat, kita pun harus jadi orang tua yang hebat gitu. Jangan sampai kita pengen anak kita hebat gitu ya, baik gitu kan, bagus, ilmunya bermanfaat untuk orang lain dan yang lain, kita sendiri hanya bisanya nyuruh gitu kan, nyuruh anaknya untuk jadi seperti itu tanpa adanya support dari orang tuanya gitu. Jadi orang tua harus bisa mensupport anaknya. Hidup anak-anak, aku padamu. Karena saya sekarang masih jadi anak-anak. Beda lagi kalau nanti jadi orang tua ya. Beda. Tapi paling tidak basicnya udah ada. Basicnya udah ada gitu. Oke. Bapak kan, saya juga jadi followernya si Bella loh di Instagram. Saya ngeliat storynya itu orangnya estetik banget kalau bikin sesuatu. Jadi kalau dia mau posting sesuatu itu kayaknya dipikirin banget estetik enggak ya. Terus nanti foto ini nanti pakai quote-nya tuh apa gitu. Apakah itu salah satu manfaat Bel? Kan gini, kan orang munculin ide dari sebuah kalimat untuk membuat sebuah kalimat quote lah. Orang anak-anak sekarang kan paling seneng kalau bikin quote. Kemudian bentuk tampilan foto lah ya, karena bapak suka, jujur bapak suka kalau ngelihat postingan kamu itu sudutnya pas, pencahayaannya ada, hasilnya bagus, ditambah dengan kalimat quote-nya itu juga bagus. Apakah itu bagian dari manfaat literasi? Sebenarnya betul banget, betul banget, karena gini Pak, ketika kita wawasannya luas gitu ya Pak, sering berliterasi, wawasannya luas, kita banyak ketemu sama orang baru, banyak dengar belajar dari experience mereka gitu ya tentang suatu hal, itu dengan sendirinya mengalir aja gitu Pak. Jadi darah seninya tiba-tiba muncul gitu. Padahal sebenarnya nggak yang gimana-gimana banget gitu ya, sama seni itu tiba-tiba muncul begitu aja gitu loh Pak. Dan sebenarnya kalau untuk postingan sendiri biasanya kalau Bella itu dari lihat-lihat punya orang lain. Lihat-lihat punya orang lain nih kayaknya keren nih, dicari nih gimana nih cara untuk bisa bikin postingan Instagram yang rapi, kan itu membaca juga ya Pak gitu ya. Gimana nih awal mulanya bisa bikin editan foto seperti ini dan yang lain-lain dari membaca itu. Berangkat gitu. dari melihat, kemudian rasa ingin tahu, kemudian dicari, akhirnya ketemu. Berarti tetap tujuannya tetap ada di literasi itu ya. Betul. Semua kegiatan
yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya berkolerasi dengan kolerasi, benar nggak? Korelasi. Oh, korelasi. Korelasi. Nah, ya, yang tadi itu berkaitan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Begitu juga dengan psikologi, hidup psikologi. Hidup psikologi. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya tuh masih pengen banyak yang tanya, cuman Mas Riannya udah ngode. Kaitan literasi dengan psikologi tadi udah banyak banget dijelasin sama Bella. Ternyata ada korelasi yang besar ya, korelasinya besar antara apa yang sudah Bella dapat nih selama 4 semester, ternyata dampaknya luar biasa untuk kegiatan Bella, terutama di masalah minat baca, di masalah literasi. Apa sih yang ingin disampaikan Bella untuk prodi psikologi sendiri? Yang ingin Bella sampaikan untuk prodi psikologi ini adalah gambarannya lah. Untuk calon mahasiswa psikologi, tetap semangat. Kalian yang mau masuk psikologi harus punya jiwa yang besar, yang luar biasa, karena ketika kamu masuk psikologi, kamu merasa bahwa kamu harus mengabdi kepada dunia ini gitu ya. Karena kalau bicara soal kemanusiaan itu kan tidak pernah ada batasnya ya Pak. Gitu. Jadi ketika kalian masuk psikologi, yang harus kalian persiapkan adalah mental menjadi anak psikologi dan berliterasi, karena psikologi itu bukunya tebal-tebal, teman-teman. Tebal-tebal ya? Tebal-tebal banget. Contohnya sama Contohnya buku biopsikologi itu lumayan tebal banget Pak, dan itu tuh dua buku ya, biopsikologi itu ada yang edisi 1-2. Ada edisi 1-2, itu kayaknya segini deh. Itu lumayan tuh Pak harganya juga. Udah dibaca sampai tuntas belum? Belum, baru Bu Dinda, mohon maaf. Jadi ketahuan Bu Dinda nih nanti. Itu baru berapa halaman ya Pak, saya bacanya juga agak sedikit bikin pusing kepala soalnya gitu ya. Jadi memang harus ada itu tadi gitu. Mental literasinya tuh harus ada banget di psikologi. Dan untuk psikologi sendiri di UBP ini, saya harap untuk tetap terus menggaungkan namanya di Kabupaten Karawang ini, harus tetap terus eksis, karena menurut saya banyak sekali teman-teman atau masyarakat yang memang butuh bantuan kita, butuh kita sebagai support mereka gitu ya, untuk kita yang memiliki ilmu pengetahuan gitu ya Pak tentang kesehatan mental yang memang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, itu harus kita berikan dampak positifnya kepada masyarakat. Seperti itu. Berarti bisa jadi itu PR untuk BEM terutama. Iya, ya. PR untuk BEM. Catat BEM. Karena memang saya lihat sebenarnya banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh prodi psikologi atau fakultas psikologi kaitan dengan masalah betul Pak. Webinar, kemudian psikologi berbagi juga kemarin sempat ada. Terus yang ke masyarakat, pengabdian dosen dengan mahasiswa yang terjun langsung ke masyarakat. Tetapi sepertinya itu masih belum bisa mencakup semua, walaupun kegiatannya itu udah banyak banget gitu. Ya semoga aja nanti melalui Bella sama teman-teman BEM, fakultas juga, plus dengan dukungan semua unsur yang ada di psikologi, itu bisa tercapai. Amin. Kalau boleh jangan satu kata lah ya, satu kalimat untuk UBP Karawang. Satu kalimat untuk UBP Karawang. Boleh dipikir dulu. Apa ya? Satu kalimat untuk Universitas Buana Perjuangan Kabupaten Karawang. Jangan pernah berhenti untuk membagikan informasi. Itu udah mencakup segala hal. Semua informasi yang ada di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Karena tidak semua SDM, sumber daya manusia atau mahasiswa lah ya, mahasiswa di satu universitas itu mereka mau membagikan ilmu mereka secara cuma-cuma dan all out. Jadi tetap menggaung namanya, tetap all out ketika kita melaksanakan sesuatu. Saya yakin banget Pak, UBP ini akan menjadi universitas yang luar biasa dan mencetak bukan kader ya, disebutnya apa ya Pak? Kalau kader beda lagi ya. Bukan kader, apa ya Pak? SDM. Mencetak SDM yang luar biasa juga. Amin. Gitu. Saya juga awalnya jadi nerusin nih. Saya juga sebenarnya awalnya
justru malah nggak kepikiran mau ke UBP loh Pak. Oh, gitu. Gitu. Tapi ternyata setelah masuk sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat luar biasa, dosennya juga ya support banget. Jadi walaupun kita sambil kerja itu dosen tetap baik gitu dan tidak menyusahkan mahasiswanya. Kadang kan ada ya beberapa dosen yang memang ya nggak bisa gitu ya, saklek gitu. Nah ternyata kalau di UWP ini enggak gitu loh Pak. Curhatan mahasiswa, nggak masalah. Se-fleksibel itu dan saya merasa sangat-sangat dibantu dan disupport gitu oleh dosen-dosen di UBP ini dengan segala keringanan yang ada gitu. Jadi walaupun saya sambil bekerja tadi, sambil berkegiatan tadi, sambil kuliah, saya gak stres teman-teman karena support sistemnya juga didorongnya dari dalam gitu, dari dosen. Dari dosen, dari teman, dari support system yang dari lain. support system yang lain. Pasti ada. Gitu. Jadi banyak banget lah intinya. Banyak banget. Ya UBP dan mulai dari psikologi tadi, jangan dari psikologi. Dari pertama perkenalan, kemudian ternyata Bella itu kegiatannya banyak, mulai dari kerja, kuliah, kegiatan organisasi, duta baca. Pertama stres, tapi lama-lama dinikmatin. Masuk psikologi dari awalnya iseng-iseng, akhirnya jadi nyaman. berobat jalan. Tambah berobat jalan. Tambah berobat jalan. Sampai dengan ternyata menyadari bahwasanya apa yang ada dan didapat selama 4 semester ini, baru 4 semester ya? Iya, baru 4 semester. Baru 4 semester yang dapat di psikologi ternyata memang mempunyai dampak yang besar terhadap setiap kegiatan, terutama kaitan dengan masalah literasi. Nah, itu adalah cerita dari Bella tadi, kaitan dengan kesehariannya sebagai seorang mahasiswi prodi psikologi dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatannya plus pekerjaannya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, Bella. Tahu tadi sebelumnya udah ngobrol kabur dari kerjaan, khusus menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Terima kasih banyak. Lain kali kalau memang ada kaitan yang baru ya, terutama masalah literasi lah. Kalau sekarang perkenalan di prodi plus dan yang lain-lain, tapi saya pengen nanti ada satu ini lagi lah, diundang ya Mas ya, tapi entah nanti dijadwalin lagi masalah kaitan literasi. Iya, boleh banget Pak. Kebetulan memang kita juga kalau nggak salah mau ada program juga Pak untuk universitas, maksudnya dari duta bacanya sendiri memang ada program untuk universitas dan sekolah-sekolah. Itu mungkin nanti itu bisa jadi ini juga gitu. Boleh. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, Bella. teman-teman. Makasih teman-teman semua sudah menonton. Saya tutup begini, penutupnya begini. Apa yang sudah, bukan apa. Tadi kalau saya ngutip dari omongan Bella, jadi setiap apapun itu yang kita lakukan itu tidak akan terlepas. Apapun kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu tidak terlepas dari masalah literasi. Jadi mulai dari sekarang lebih bisa menumbuhkan minat untuk bukan hanya sekedar membaca buku. Ternyata literasi itu, bahkan kita melihat postingan yang positif itu juga sudah termasuk literasi. Dengan kita mau membaca bukan hanya buku saja tapi berita juga bagian ya, akan menambah banyak sekali wawasan. Baik, saya tutup mungkin ya. Saya udah ngomong terima kasih berapa kali nih? Belum ya? Belum. Terima kasih ya Bella. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Selanjutnya. Karena ada bocoran Bapak lagi mau bikin channel khusus. On mic UBP. Oke. Ya, di situ nanti ngobrol bisa lebih lepas. Lepas lagi ya. Okay, apalagi masalah support system yang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah nonton podcast yang kedua ini kaitan dengan masalah prestasi dan kegiatan mahasiswa. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya yang mungkin akan lebih ini lagi. Selamat siang ya sekarang. Selamat siang, saya Hiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.